Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Khawfillah rahmatullahi alaikum. Kita melanjutkan kembali ulasan kita di dalam kitab Al-Balaghah Al-Muyassarah, di topik tentang al-musnad ilaih. Terakhir kita membahas seputar aspek takdim, takhirnya. Sekarang kita akan lihat penggunaan dhamir dan isim zahir, isim dhamir dan isim zahir musnad ilaih. Yudha'ul mudmaru mawdi'al mudmar wal aks. Terkadang diletakkan isim dhamir pada posisi isim zahir, wal aksu dan sebaliknya. Jadi artinya bisa juga isim zahir menggantikan isim dhamir. Kemudian yang kedua, wa yunqalul kalamu min uslubin ila uslub. Bisa juga dipindahkan kalam atau dipindahkan kalam itu dari satu uslub kepada uslub yang lain. Ini terutama nanti ada istilah iltifat, ya. Awalnya misalnya dhamirnya ghaib, kemudian ganti menjadi mukhatab. Nah, kita lihat al-idhah penjelasannya. Jami'u ma taqaddam, semua yang berlalu, yang sudah dibahas, yang kemarin itu ya, ada pembahasan tentang ta'rif tangkir, ada pembahasan tentang takdim takhir itu ya, dan sebagainya. Itu jarin ala ma yaqtadhihi al-aslu waz-zahir. Itu berlaku sesuai dengan apa yang merupakan tuntutan asal, ya, tentuan asal dan zahir, semuanya menggunakan isim zahir. Jadi asalnya kalam itu pakai isim zahir asalnya, ya. Wa qad yakhrujul kalamu an hadzal asl. Tapi terkadang keluar kalam itu dari asal ini, dari ketentuan asal ini. Fayudha'ul mudmaru mawdi'al muzhar, sehingga diletakkan isim dhamir di tempatnya isim zahir, menggantikan ya yang zahir. Ka dhamir sya'ni awil qissah, seperti dhamir sya'ni atau dhamir qissah, ya. Ka qaulihim, seperti ucapan mereka, huwa ay asy-sya'n zaidun alim. Dhamir sya'ni itu sederhananya dhamir yang tidak ada kembalinya ke belakang. Biasanya kan dhamir itu atau kata ganti disebut dulu isim zahirnya, baru kemudian ada dhamir yang kembali ke isim zahir tersebut. Nah, itu dhamir yang biasa. Tapi kadang-kadang juga ada dhamir tidak disebutkan sebelumnya isim zahir, ya. Seperti dalam surah Al-Ikhlas itu ya. Qul huwallahu ahad. Huwa di situ kalau Anda cari kata sebelumnya kan nggak ada. Kata sebelumnya kan fi'il ya. Fi'il amar qul. Nah, terus huwanya balik kemana? Enggak balik kemana-mana. Itu namanya dhamirus sya'n. Ya. Jadi seperti ucapan mereka di sini, huwa zaidun alim. Ya. Jadi maksudnya huwa di sini sebagai dhamirus sya'n. Kemudian bisa juga sebaliknya, wa wudi'al muzharu mawdi'al mudmar. Diletakkan isim zahir dalam posisi pada posisinya isim mudmar. Nah, ini contoh dalam Al-Qur'an, wa qaulihi ta'ala, ini dalam surah Yusuf ya. Fabada'a bi aw'iyatihim qabla wi'a'i akhi, tsumma istakhrajaha min wi'a'i akhi. Perhatikan redaksi ini ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam itu kan dalam tanda petik menjebak
rombongan saudara-saudaranya agar dia bisa menahan saudaranya itu. Ada salah satu saudaranya yang Yusuf itu ingin saudaranya ini tinggal begitu. Gimana caranya? Dia akali, masukkan ada kendalanya raja itu ke dalam salah satu bawaan. Ini bawaan saudaranya yang mau ditahan itu. Lalu dia kasih pengumuman bahwa piala raja hilang. Nah, pasti di antara kalian ada yang mengambilnya. Nah, singkat cerita dilakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaannya begini. Fabada'a bi'aw'iyatihim. Saudaranya Nabi Yusuf itu ada 11 ya. 11. Ya. Jadi beliau memulai dengan bawaan mereka yang 10 orang itu. Mulai dari situ dulu. Yang punyanya yang ingin dia tahan itu 1 orang, itu belakangan. Di situ menggunakan redaksi ya, fabada'a bi'aw'iyatihi. Dia memulai dengan bawaannya, bawaan mereka qabla wi'a'i akhihi. Sebelum apa? Bawaan saudaranya yang dia bidik ini, yang ingin dia tahan. Jadi saudaranya yang ini yang terakhir dia periksa. Tsumma stakhrajaha min wi'a'i akhihi. Kemudian dia mengeluarkannya dari bawaan saudaranya itu. Oh, ternyata ini pialanya raja ada di sini. Nah, sebetulnya pada kata wi'a ya, al aslu min wi'a'ihi. Ya. Sebagai ganti makana akhihi. Sebetulnya kan kalau secara bahasa cukup kita menggunakan kata ya misalnya summastakhrajaha min wi'aihi. Ya. Wi'aihi itu tanpa lagi menyebut isim zahirnya akhi. Kan tadi sudah disebut di depan toh. Ya. Tapi masalahnya kalau tidak pakai akhi langsung min wi'aih, nyanya itu ada kesamaran, bisa saja kembalinya kepada Yusuf alaihissalam. Bisa dipahami tidak itu? Ya. Nah, di situ ada catatan kaki nomor 1. Jadi wad'ul ismi zahiri makan ad-dhamiri fil kalamil balighi la budda ay yakuna li faidah. Meletakkan isim zahir sebagai tempat atau pada tempat dhamir dalam kalam yang baligh itu pastilah ada faidah. Dimaksudkan untuk faidah. Nah, wal faidatu fi hadzal maudhi, faidah pada tempat ini, pada ayat tadi, hatta la yufhama anna ad-dhamira ya'udu ila Yusuf. Itu agar tidak dipahami bahwa dhamir itu kembali ke kata Yusuf. Karena yang dimaksudkan bukan bawaannya Yusuf, tapi bawaannya saudaranya yang diinginkan itu tadi. Yang dia inginkan saudaranya itu ditahan. Ya. Jadi itu diantara fungsi mengapa tidak pakai domir di situ. Justru berulang kata akhi. Harusnya kan bisa saja didomirkan, tapi kalau didomirkan akan bisa menimbulkan iltibas, ya, atau ishtibah, samaran. Siapa yang dimaksud di situ? Nah, kalau zahir jelas bahwa yang dimaksud itu adalah akhi, bukan Yusuf tapi akhi. Ya, cukup jelas ya. Nah, kemudian faidah lain wa min zalikal iltifat. Nah, di antaranya bentuk lainnya intiqal ini itu sebagai bentuk iltifat. Iltifat itu apa? Apa ya? Mengubah sudut pandang. Mengubah apa? Kalau istilah sekarang itu ada point of view. Ya. Mengubah sudut pandang. Wa huwa uslubun azbun yunqalul kalamu fihi min uslubin ila uslub. Ini merupakan bentuk uslub yang istimewa, yang baik, yang dipindahkan kalam itu padanya dari satu uslub kepada uslub yang lain. Tujuannya apa? Lil iqaz. Untuk apa? Untuk membangkitkan atau membuat orang itu semangat. Tatriyati nafsis sami'. Ya, munculkan apa? Optimisme
pada antusiasme, maaf ya, optimisme juga boleh, antusias ya, antusias pada diri pendengar. Wa tashwiqihi ya, menarik minatnya ya. Wa imta'ihi atau dan menyenangkan dia. Itu diantara fungsinya. Kenapa iltifat ya? Contohnya begini, itu biasa yang dipakai ayat dalam surah Al-Fatihah. Min zalika diantaranya adalah qauluhu ta'ala. Kalau Anda perhatikan ayat Al-Fatihah itu dari awal sampai Maliki yaumiddin, itu hadza kulluhu uslubun ghaibah. Semuanya itu dari awal itu uslubnya ghaibah. Ghaibah itu apa? Ya, pihak ketiga. Ya. Summa yantaqilu ba'da dzalika ilal khitab. Kemudian berpindah setelah itu kepada khitab. Fayaqul, dia mengatakan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kelihatan ya? Perpindahan menjadi khitab, menjadi iyyaka. Iyyaka itu dhamir mukhatab. Padahal sebelumnya si pembicara itu, si yang membaca surah Al-Fatihah itu kan kesannya ya ketika membaca ayat awal ya itu dalam posisi apa? Ghaibah. Kemudian ketika dia membaca iyyaka na'budu itu mengesankan sedang mukhatabah dengan Allah Ta'ala. Gitu ya. Fa huwa iltifatun minal ghaibati ilal khitab. Itu merupakan iltifat ya, atau peralihan dari gaya uslub ghaibah kepada uslub khitab. Ya. Walidzalika lataif wa fawaid. Bagi yang demikian itu ada lataif. Lataif itu apa ya? Isyarat yang sangat halus. Ya, kadang kalau orang pembacanya biasa tidak peka, dia nggak tahu, dia nggak bisa merasakan itu. Ya seperti tadi itu kan berpindah dari ghaibah menjadi khitab itu sebetulnya mengisyaratkan kedekatan hamba ketika ibadah kepada Allah Ta'ala. Iyyaka na'budu itu kan mengesankan ibadah kan, ibadah dan bermohon pertolongan. Jadi pada saat dia beribadah bermohon pertolongan itu terkesan dari ayat itu apa? Ada kedekatan. Jadi seakan berhadapan langsung, begitu. Dan fawaid juga ada banyak faidah. Ya, jadi banyak lataif dan fawaid. Kalau lataif itu tadi ya halus, lembut. Ini biasanya hanya dirasakan oleh orang yang peka. Kalau nggak peka ya, makanya kepekaan berbahasa itu perlu diasah. Ya. Nah, diantaranya dengan apa? Rajin membaca kalimat-kalimat yang indah. Nah, gitu. Kan ada orang itu kan kepekaan bahasanya rendah sekali. Dia maunya kalimat lurus-lurus terus, ya. Saya lapar, saya mau makan, gitu-gitulah. Jadi kan jarang itu dikasih hiasi-hiasi. Itu kalau orang Arab itu, misalnya dia hanya sebut apa ya, ana ja'i, misalnya lapar, gitu doang. Nah itu sebetulnya ada banyak uslub ya. Dulu yang diajarkan guru kami itu bentuk syair itu ya. Ngomong lapar aja pakai syair. Coba antum bisa rasakan enggak ya? Jadi kalimatnya itu gini. Ja'altu qawli syarhal lihali fahzifil lamaini tafham qawli. Bisa dipahami itu. Saya tulis ya. Jadi merah saja ya. Ja'altu qawli syarhan lihali. Apa artinya? Ya, sebagai penjelasan ya akan keadaan ya. Mana? Fahdifil lamaini gimana? Artinya apa? Hapuslah dua lam
tafham qauli. Maka Anda akan paham ucapanku. Hapus dua lamnya. Nah, lamnya hapus. Kan ini hapus ya. Kalau dihapus gimana jadinya? Lamnya tidak ada. Gini ya. Gini juga. Sorry. Gitu ya. Nah, artinya apa? Lapar sekali. Lapar yang sangat, lapar banget. Jadi maksudnya Anda bisa melatih kepekaan itu dengan membaca kalimat-kalimat metafor, ya, kiasan, majaz. Jangan yang lurus-lurus terus. Nanti tidak peka karena Al-Quran itu banyak yang bukan kalimat lurus. Banyak metafor di dalamnya, ya. Banyak tasbih, ya, permisalan, banyak, dan justru permisalannya itu yang menjadi istimewa. Itu yang membuat gaya bahasa Al-Quran jadi istimewa kan. Seperti perumpamaan orang-orang munafik, ya, masaluhum kamatsalil ladzi istauqada nara, seperti perumpamaan orang yang apa? Mencari api. Falamma adha'at ma haulahu, saat api itu terang, mulai menerangi sekitarnya, zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun. Allah hilangkan, ya, cahaya mereka, ya, dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Itu contoh perumpamaan. Itu kalau nggak ngerti bahasa biasa kiasan atau kita kurang peka, itu nggak bisa menghayati itu makna itu. Ya, belum lagi lataifnya, isyarat-isyarat halusnya itu. Coba tadi mintanya apa? Nar, istauqada nara. Ternyata yang dihilangkan kan bukan narnya, yang dihilangkan apanya? Nurnya. Paham maksudnya? Ternyata falamma adha'at ma haulahu zahaballahu binurihim, bukan binarihim. Nah, itu isyarat yang sangat halus. Hilang nurnya, hilang cahayanya, tinggal panasnya doang. Nah, begitu. Padahal mereka tadi itu mencari api karena gelap, pengen cari api. Tujuannya memang untuk menerangi. Nah, begitu. Tapi yang Allah hilangkan bukan apinya tetap ada. Mereka kepanasan, tapi nggak dapat cahaya. Nah, itu ibarat wahyu Al-Quran turun di tengah-tengah mereka. Mereka yang awalnya tadi minta pedoman, kami minta petunjuk, dikasih. Tapi karena sikap mereka yang dalam hati ada penyakit, nifak itu, ya akhirnya ayat-ayat Al-Quran itu tidak memberikan manfaat bagi mereka. Justru yang ada mereka gerah, ada wahyu turun, kepanasan. Nurnya Allah hilangkan. Tinggal narnya, panas, hararahnya, panasnya, ya, dan seterusnya. Jadi isyarat semacam itu sulit kita pahami kalau nggak peka dengan tidak punya alat tadi itu, syauk, ya, tidak punya salikah, ya, makanya perlu dilatih. Ya. Rajin-rajin baca syair gitu, ya, atau rajin-rajin baca Al-Quran yang dengan gaya bahasa yang beragam itu. Ya, minimal Anda lihat terjemahannya, ya, lihat tafsirnya dan seterusnya. Ya, bila perlu berlatih berbicara yang bermetafor juga nggak apa-apa. Ya. Sebenarnya dulu kultur masyarakat kita di Nusantara itu ya suka berpantun. Coba Anda lihat gaya bahasa lama, buku-buku lama itu kan, hikayat-hikayat lama itu dipenuhi dengan berbagai macam kalimat-kalimat indah gitu. Kalau anak-anak zaman sekarang lihatnya ngapain sih, to the point aja, bilang aja begini. Ya, tapi diputar-putar lagi, ya. Hanya mau bilang apa misalnya, ya, bisa sesuatu itu mustahil, ya, mereka sebutnya apa? Bagai menegakkan benang basah, misalnya. Nah, itu kan indah gitu dengarnya. Nah, kalau kita tidak peka dengan yang begitu-begitu, sulit nanti memahami gaya bahasa Al-Quran. Ya. Kemudian fa innal 'abda idza dzakara al-haqiqa bil hamdi an qalbin hadir. Nah, seorang hamba jika dia menyebut hakikat, ya, pujian itu dari hati yang hadir,
Wa dzakara tilka sifatil 'izam allati tuharriku qalbahu. Ya. Dan dia menyebut sifat-sifat yang agung. Di bagian awal surah Al-Fatihah itu kan sebut banyak sifat Allah Ta'ala ya. Ya, kalau kita ikuti mazhab Syafi'i dari basmalah itu ada nama Allah, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, kemudian kita puji Allah Ta'ala sebagai Rabbul Alamin, kemudian sebut lagi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik ya, sebagai Malik Yaumiddin ya, dan seterusnya. Itu menggerakkan tuharriku qalbahu qawiyya dzalikal muharrik ya ila ay yaqula liman lahu tilkal mahabatu wal 'azamatu wal jalal mukhataban. Itu menggerakkan hatinya ya, dengan sedemikian kuat untuk mengatakan ya, kepada siapa yang memiliki al-mahabah wal 'azamah wal jalal itu dengan mukhatiban. Seakan dia berujar langsung. Ya, ketika dia telah tunduk menghayati, meresapi sifat-sifat Allah yang maha mulia, maha agung itu, kemudian dengan penuh ketundukan dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu semuanya bagian dari lataif ya, dan fawaid. Makanya bisa berbeda antara orang satu dengan orang lain ketika membaca ayat Al-Qur'an. Meskipun sama-sama tahu artinya gitu. Ini sama-sama bisa bahasa Arab ini, tapi satu bisa nangis, satunya enggak gitu. Ya, karena kadang-kadang kepekaannya yang berbeda. Karena kalau kita bicara ilmu balaghah itu sekali lagi bukan sekedar kita bicara makna denotatif yang zahir begitu. Terkadang juga kita banyak berbicara tentang rasa. Ya, tentang rasa. Wal iltifatu minal khitabi lil ghaibah. Nah, bentuk iltifat dari khitab ke ghaibah ini sebaliknya ya. Kalau tadi kan dari ghaibah ke khitab. Nah, ini ada juga yang dari khitab ke ghaibah. Kaqaulihi subhanahu, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim. Nah, berarti kan di situ awalnya pakai kuntum, hingga jika kalian berada di atas kapal, kemudian wa jarayna bihim, dia pakai him. Nah, ya, dan berlayarlah membawa mereka. Awalnya kalian jadi mereka gitu. Ini bentuk apa? Iltifat. Jadi kanal kalamu khitaban fi qaulihi kuntum, bahwa awalnya kalam itu khitab dalam firmannya kuntum. Ini kan dhamir mukhatab. Summa qala, kemudian Allah berfirman wa jarayna bihim wa lam yaqul bikum. Bukan bikum kan? Tapi pakai bihim. Nah, begitu. Anda bisa baca nanti ya, tafsirnya seperti apa. Kenapa bisa begitu? Karena sebetulnya ya di antara lataifnya itu adalah bahwa ini kan ungkapan tentang orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat. Ya, dia naik di atas kapal ya, tidak mensyukuri nikmat, nanti akan mendapatkan bala. Di situ disebutkan apa? Bihim. Seakan mengeluarkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari situ. Awalnya hatta idza kuntum fil fulk, memasukkan beliau sebagai mukhatab. Tapi karena akan menyampaikan tentang orang-orang yang celaka, digeser ya, menjadi apa? Menjadi ghaib ya. Jadi ghaibah. Wa fil Qur'ani amsilatun katsiratun lil iltifat ya. Dalam Al-Qur'an tuh banyak sekali ya. Contoh-contohnya amat banyak tentang iltifat ya. Kita bisa baca ya. Ayat-ayat tentang iltifat. Jadi awalnya domirnya ghaib pindah menjadi mukhatab atau sebaliknya mukhatab jadi ghaib. Sebetulnya juga bisa mutakallim juga bisa ya. Di catatan kaki itu ada tambahan. Jami'u amsilatil iltifati mawjudun fil Qur'an. Seluruh contoh iltifat itu ada atau bisa ditemukan dalam Al-Qur'an. Adal iltifati minal khitab adal iltifati minal khitabi litakallum. Selain iltifat dari khitab ke takallum, selain itu, selainnya ada. Misalnya contohnya, contoh yang khitab ke takallum, contoh. Karena di Al-Quran nggak ada, makanya kasih contoh sendiri. Qaulu may yukhatibu nafsah, ucapan seseorang yang berbincang, membincang dirinya, dia bicara dengan dirinya sendiri. Dia bilang apa? La, apa ini ya?
La tuhzuni ya nafs, jangan membuatku bersedih, ya wahai diri. Summa yaqul, kemudian dia berkata, atubu ilallah, aku bertaubat kepada Allah. Sudah paham ya? Awalnya dia berbicara dengan apa? Dengan dirinya, lalu kemudian dia berbicara kepada Allah Ta'ala. Jadi ketika dengan dirinya itu sebetulnya polanya khitab, ya. Kemudian ketika bertaubat berarti mutakallim, aku bertaubat, ya. Jadi gaya bahasa seperti itu banyak ya, termasuk di dalam Al-Quran, kecuali tadi contohnya yang nggak ada dari khitab ke takallum. Tapi khitab ke ghaibah atau sebaliknya itu banyak ya. Wallahu a'lam. Ada yang mau didiskusikan sampai di sini sebelum kita lihat topik al-musnad? Nggak banyak topik musnad ini ya. Kalau ada ya. Silakan. Oh iya jelas. Karena ilmu itu kan saling berkait. Saling berkait. Pemahaman yang satu akan mengokohkan pemahaman yang lain. Jadi kalau Anda semakin paham ini ya, pembahasan fikih juga bisa jadi ada yang menyangkut ke situ nanti. Ya. Atau baca syair-syair jahiliyah, bisa jadi akan menyangkut juga ya. Karena ilmu itu saling berkaitan. Ada lagi? Ini. Baik, kalau tidak ada kita lihat al-musnad ya. Al-musnad. Masih ingat ya kemarin pembahasan al-musnad ilaihi dan al-musnad. Al-musnad ilaihi itu yang menjadi asal, jadi pokok kalimat. Itu kalau dalam bahasa kita namanya diterangkan. Itu al-musnad ilaihi, itulah intinya. Kemudian al-musnad itu adalah yang menerangkan dia. Atau kalau dalam bahasa Arab dia bisa khobar, bisa fi'il. Kalau dalam jumlah ismiyah berarti al-musnad itu adalah khobar. Dalam jumlah fi'liyah al-musnad itu adalah fi'il. Sementara al-musnad ilaihi dalam jumlah ismiyah dia mubtada. Sementara dalam jumlah fi'liyah dia fa'il. Ya, atau naibul fa'il tergantung ya. Nah, sebagaimana al-musnad ilaihi juga mengalami hazf, maka al-musnad juga bisa. Ya. Yuhzaful musnadu wa yuzkar. Bisa dihapus al-musnad, bisa juga disebutkan. 5 marrah fil musnad ilaihi. Ya, sebagaimana yang sudah berlalu dalam topik musnad ilaihi. Jadi musnad ilaihi juga bisa yuhzaf, bisa yuzkar. Ya, bisa yuhzaf, bisa yuzkar. Wa yakunu fi'lan, dan dia berupa fi'il. Musnad ini berupa fi'il littaqyidi bizamanin wa liifadati tajaddud. Nah, untuk apa? Untuk mengikatkannya dengan waktu dan memberi faedah tajaddud. Tajaddud itu apa? Terbarukan, senantiasa melakukan. Tajaddud. Wa yakunu isman, bisa juga berupa isim. Nah, faedahnya kalau al-musnad ilaihi, al-musnad itu isim, di antara faedahnya lis-subuti wad dawam. Untuk apa? Menunjukkan kemantapan dan kesinambungan. Itu ada contoh-contohnya. Wa yuqaddamu litakhsisi wat tafa'uli wat tashwih. Dia bisa didahulukan, ditakdim. Untuk apa? Untuk pengkhususan. Ya, untuk tafaul, ya, menunjukkan optimisme, wat tashwih, atau juga untuk menarik perhatian, menarik minat. Nah, kita lihat penjelasannya. Man hadhiqal musnad ilaihi wa 'arafa al-gharada min dzikrihi wa hazfihi. Siapa yang menguasai musnad ilaihi, mengetahui betul tujuan dari penyebutannya atau penghapusannya. Nah, itu ada tulisan itu ya, hamzah lam kha, itu singkatan ya. Singkatan dari apa? Ila akhirih dan seterusnya. Jadi siapa yang mengetahui atau siapa yang menguasai musnad ilaihi,
mengetahui tujuan ya, disebutkannya atau dihapuskannya dan seterusnya. Arafa ahwal al-musnad, dia juga bisa mengetahui keadaan musnad karena sebetulnya mirip ya. Wal musnadu qad yakunu fi'lan litaqyidi biwahid min al-azminati tsalatsah. Dia musnad itu bisa berupa fi'il ya, terkadang berupa fi'il untuk mengikatkan dengan salah satu dari waktu yang 3. Ini al-madhi wal hali wal istiqbal. Wal hal ini maksudnya masa sekarang. Lampau, sekarang dan akan datang. Fataqulu qara'a Zaid. Anda bisa katakan qara'a Zaid, ini pakai fi'il madhi. Au yaqra'u atau pakai bentuk fi'il mudhari. Awil an atau Anda katakan al-an au ghadan. Ya, itu semua untuk memberikan taqyid di zaman. Ya. Itu kalau dia bentuknya fi'il. Satu lagi tadi tambahannya bisa ifadatit tajaddud ya. Karena diantara makna fi'il itu apa? Senantiasa. Jadi kalau bentuk fi'il mudhari, karena mudhari itu bisa artinya sekarang dan akan datang. Nah, berarti ada makna istimrar ya, itu kalau dia fa idza kana al musnadu isman, jika musnad itu berupa isim, maka contohnya gimana? Nahu Muhammadun sahi. Sahi itu apa? Dermawan ya. Dengan hati membantu orang ya. Sahi ya, murah, pemurah. Fadalalatuhu 'ala thubuti wad dawami hina itu. Dalalahnya maksudnya penggunaan dia sebagai isim itu menunjukkan thubut dan dawam. Kemantapan dan kelanggengan ya pada contoh ini. Ada orang yang mengajar. Ada pengajar. Jadi pengajar itu, jadi orang yang mengajar itu belum tentu pengajar. Kenapa? Bisa saja mengajarnya sesekali. Hari ini dia ngajar, minggu depan enggak lagi. Maka dia enggak disebut pengajar. Pengajar itu kalau aktivitas itu sedemikian melekat pada dirinya, dia lakukan terus menerus. Subut dawam. Nah, gitu ya. Kalau saya berkata, ada orang yang suka olahraga. Ya, dia melakukan olahraga begitu. Dengan orang yang memang profesinya olahraga, itu kan berbeda. Kalau hanya melakukan olahraga, ya kita pakai bentuk fi'il bisa. Kita tidak sebut dia olahragawan, karena penyebutan olahragawan bentuk isim itu menunjukkan subut dan dawam. Memang itu kerjaan dia gitu. Melekat sedemikian rupa aktivitas itu. Nah, makanya beda itu misalnya ungkapan secara balaghah alladzina amanu dengan mukmin. Ya, bisa dirasakan itu lataifnya. Kalau mukmin itu menunjukkan kemantapan bahwa keimanannya betul-betul kokoh. Ya. Sementara ada orang beriman tapi berimannya bisa jadi hari ini beriman besok enggak ya, atau berimannya kualitas rendah dan seterusnya. Nah, yang mantap, yang kokoh itulah disebut mukmin. Ya, menggunakan bentuk isim. Gitu ya. Wa amma idza kana fi'lan, adapun jika dia berupa fi'il, nahwu Zaidun yashu, pakai bentuk yashu, saha yashu, ya, bentuk fi'il mudhari, maka fali ifadati tajaddud wala yufidud dawam. Nah, ini memberikan faedah tajaddud, tapi tidak beri faedah dawam. Wa yuqaddamul musnad, bisa juga ditakdim musnad itu. Misalnya ini kan misalnya khobar. Khobarnya dikedepankan. Ada namanya al-khobarul muqaddam. Bisa, salah satu faedahnya apa? Littakhsis. Nah, ini contohnya. Lillahil amru. Ya? Khobarnya
Ya, sebetulnya bukan lillahi kan, muta'alliq bi mahzuf. Di situ ada takdiruhu khabar muqaddam. Tapi dia kalau dalam struktur kalimat biasa al-amru sebagai mubtada umumnya disebut di depan kan? Al-amru lillah. Karena itu berbeda penekanan membaca alhamdulillah dengan lillahil hamd. Itu berbeda penekanannya. Ya, kalau menyebutkan lillahil hamd itu titik tekannya bahwa pujian itu memang dikhususkan hanya kepada Allah Ta'ala. Ya. Takdim itu salah satu faedahnya littakhsis. Ya. Atau bisa juga aulit tafaul, untuk tafaul. Tafaul itu apa? Optimisme. Ya. Kaqaulika lil marid, seperti ucapan Anda kepada orang sakit. Kalau ngomong orang sakit kita berharap dia sembuh, itu ucapannya fi afiyatin ant. Fi afiyahnya dulu yang kita sebut. Karena memang sudah jadi kulturnya orang Arab yang didahulukan itu yang menjadi titik tekan. Mana kata yang disebut dahulu itu yang menjadi titik tekan makna itu. Ya. Jadi fi afiyatin ant. Bukan anta fi afiyah, bukan. Karena kita menekankan kesembuhan dia. Ya, makanya afiyahnya dulu disebut. Makanya kalau meskipun ini contoh misalnya ya. Di kitab Nizamul Islam itu kan ada kalimat awal gimana? Yanhadul insan bima indahu min fikrin anil kauni wal hayati wal insan. Itu kalimatnya kan fi'liyah. Dia mulainya dengan yanhadul insan. Karena kata yanhadu yang disebut, maka uraian berikutnya itu harus titik tekannya ke kebangkitan. Bukan ke manusia. Begitu. Kalau itu dibalik al-insanu yanhadu, itu kalau diterjemahkan mungkin tidak begitu terasa bedanya kan? Yanhadul insan dengan al-insanu yanhadu. Bahkan kalau lihat terjemahannya itu karena struktur bahasa Indonesia kita tidak terbiasa menerjemahkan fiil di depan, kan akhirnya terjemahannya gimana? Yanhadul insan itu diterjemahkan apa? Manusia bangkit, dah. Itu sebenarnya sudah merusak sintaksisnya itu, sudah merusak susunan. Karena tidak terbedakan antara yanhadul insan dengan al-insanu yanhadu. Padahal secara bahasa itu berbeda. Kalau kita menggunakan al-insanu yanhadu, itu nanti uraian kalimat berikutnya itu akan mengulas insan. Ya, misalnya tentang potensinya dia. Ya. Tapi kalau nyebutnya yanhadu, konsekuensinya itu yang jadi titik tekan. Maka setelah kalimat itu pembahasannya tentang kebangkitan. Begitu. Jadi nggak sembarang itu bikin kalimat. Ya. Harus tahu yang mana yang kita takdim. Ya. Kemudian au li'annahu yajibu taqdimuhu fi tarkibil kalam. Bisa juga memang wajib takdim. Ada kondisi tertentu kan yang mengharuskan khabar itu memang ditakdim. Misalnya nahu kaifal hal dalam kalimat istifham seperti ini kan tidak cocok al halu kaif. Kan al hal itu yang mubtada. Kaifnya khabar. Tapi dalam kasus bertanya ya kaifal hal, masmuk, ya aina baituk misalnya. Ya istifhamnya kita kasih di depan. Itu sebagai khobar sebetulnya ya. Muqaddam. Itu memang dituntut seperti itu. Kemudian walid tasywiq. Saya juga takdim itu dimaksudkan untuk tasywiq. Tasywiq itu apa? Menumbuhkan ketertarikan, kerinduan. Ya, dari kata syawqa syauq. Syauq itu apa? Rindu. Jadi tasywiq itu agar orang itu tertarik, pengen gitu. Nah, misalnya pakai kalimat begini, laka indil yauma jaizah. Ini kan posisi strukturnya berbeda dengan struktur asal kan? Kalau struktur asalnya gimana? Ya, gimana? Gimana? Ya terserah lah. Saya juga begitu. Inilah uniknya bahasa Arab itu. Semua kata di situ bisa Anda letakkan bolak-balik. Jadi Anda bisa sebut begini, bisa juga indi lakal yauma jaizah, atau Anda bisa pakai al yauma ya laka indi jaizah, atau al yauma
indi laka jaizah atau al yauma jaizatun laka indi, ya macam-macam ya. Tergantung yang mana yang mau Anda takdim. Karena kita ini mau tasywiq, kita letakkan andanya duluan. Lawan bicara dahulu. Laka. Ya. For you, begitu. Letakkan dia di depan. Jaizah itu artinya apa? Hadiah atau bonus. Jadi orang ini sebenarnya mau bilang, saya itu punya bonus untuk ente. Hari ini gitu. Hari ini saya punya bonus untuk Anda. Tapi yang mau dia tekankan karena mau tasywiq, dia tekankannya for you, untuk Anda. Jadi seakan kalau dihubungkan dengan taksis ini spesial. Kalau dihubungkan dengan taksis tadi, ini khusus untuk Anda. Gitu, bukan yang lain. Laka. Gitu ya. Itu tasywiq. Wali annahu ahammul maqsudi bil ikhbar. Juga ini tadi yang sempat kita singgung ya dalam kitab Nizam tadi itu. Itu karena dia ditakdim karena aham, yang paling penting, dianggap paling penting. Wal maqsudu bil ikhbar, dan yang dimaksudkan dengan pengabaran itu. Jadi mana yang terpenting itu letakkan di depan. Qauli, ini seperti dalam ucapan syair. Cuma ini karena syair ya. Jadi disebutnya miskin dulu. Masakinu ahlul ishqi hatta kuburihim alaiha turabuz zul bainal maqabiri. Bisa juga hatta kuburuhum. Ya. Dia menekankan orang-orang miskin ya. Orang-orang miskin itu ahlul ishq. Apa ishq itu? Orang yang sangat susah ya. Sampai-sampai kubur mereka itu di atasnya turab, kehinaan di antara kubur-kubur yang ada. Jadi penekanannya kepada masakin, ya, orang miskin. Makanya itu yang dikedepankan. Jadi, seperti tadi ya. Makanya kalau mau bikin kalimat dalam bahasa Arab ya, siapa tahu ada yang mau misalnya bikin buku atau enggak usah buku lah, surat lah misalnya. Nah, simpan itu di depan. Itu sebagai penekanan bahwa itu perkara aham. Itulah yang paling penting. Allahu a'lam. Ada yang mau didiskusikan sampai di sini? Jadi ini kita bicara tentang nilai rasa ya. Jadi bukan benar salahnya kalimat ya. Sebenarnya kalau seperti tadi ya, laka indil yauma jaizah itu Anda susun bagaimanapun secara nahwu itu bisa dibenarkan. Ya. Tapi ada faidah, makna yang itu berbeda kalau susunannya berbeda. Dan yang begitu banyak kita bahas dalam ilmu balaghah. Jadi sebetulnya dalam ilmu balaghah itu kita tidak membahas detail kaidah lugawiyah, sebetulnya nggak begitu. Tapi lebih pada apa? Lebih pada pemaknaan. Nah, karena yang kita baca ini ilmu ma'ani, jadi makanya ditekannya ke makna. Strukturnya begini, maknanya jadi beda itu. Ya. Ini dikedepankan, ini dikebelakangkan, maknanya beda. Kalau Anda dari sudut pandang lughah atau ilmu nahwu misalnya, itu nggak begitu masalah gitu. Ya. Tapi sekali lagi untuk bisa memahami Al-Qur'anul Karim atau minimal tafsir para ulama, kalau menafsirkan kan jauh lah ya. Minimal kita kalau baca tafsir para ulama itu masih bisa nyambung gitu. Jadi setelah belajar ilmu balaghah itu salah satu faedahnya begitu. Nanti baca tafsir misalnya ya yang ringan lah kayak Safwatut Tafasir, balaghahnya lumayan. Ya, lumayan ada lah itu. Itu minimal nyambung, connect. Oh, lataifnya begini. Ya. Kalau mau yang mendalam, agak mendalam ya Al-Baydhawi ya dengan hasyiahnya atau syarahnya. Atau ya yang paling terkenal tentu saja Al-Kasyaf. Ya. Itu kental sekali dengan analisis balaghah. Dan justru disitulah salah satu aspek ijazul Quran yang sangat kuat. Aspek kemujizatan Al-Quran itu yang disepakati oleh para ulama itu lughahnya. Bukan dari sisi nahwu sarafnya, justru dari sisi apa? Ketelitian kata, bukan hanya pemilihan kata tapi pemilihan posisinya. Ini posisi di depan, ini di belakang. Ini kok fiil bukan isim. Ya,
Itu luar biasa. Ya. Anda kalau baca ayat itu, misalnya ya, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu kan banyak ya dalam Al-Quran itu. Itu struktur kalimat itu kalau orang biasa ngelihat ini tidak imbang. La khaufun, dia pakai khaufun isim. Ya, alaihim ada domir jar majrur. Tapi atofnya walahum yahzanun. Dia pakai domir, tidak pakai tidak pakai harf. Kemudian yahzanunnya pakai fiil. Itu kalau diterjemahkan nggak kelihatan itu. Hanya diterjemahkan gimana? Tidak ada ketakutan atas mereka, tidak pula bersedih. Tidak pula mereka bersedih. Padahal khauf dan yahzanun itu bukan kata yang setara kan? Bukan isim sama isim atau fiil sama fiil. Tapi satunya isim, satunya fiil. Kenapa begitu? Nah, itu penjelasannya dalam ilmu ma'ani. Ya. Jadi setidaknya Anda kalau baca tafsir, oh nyambung lah. Kenapa begitu ya? Nah, kenapa nih domirnya tiba-tiba pindah ini? Awalnya lawan bicara, kemudian jadi mereka. Ya, awalnya mereka jadi kalian. Sering itu udah amal Quran. Ya. Baik, kalau tidak ada yang mau didiskusikan, kita cukupkan dulu ya. Nanti pembahasan berikutnya muta'alliqat, muta'allah, ya. Muta'allaqatul fi'il. Ini juga satu topik yang penting ya tentang muta'allaq. Ya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahannya kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.